Perkenalkan saya Farhan Hafid Alwi, Prodi S1 PJJ Manajemen, mata kuliah Bisnis Big Data, di mana saya akan menjelaskan materi pilihan saya yaitu materi sesi kelima, yaitu Data Analytics Life Cycle. Topik ini membahas alur sistematis bagaimana data mentah diubah menjadi wawasan yang bernilai dan akhirnya bisa digunakan untuk pengambilan keputusan bisnis. Jadi, inti dari sesi ini adalah bahwa data tidak otomatis memberi manfaat, tetapi harus melalui tahapan yang jelas agar bisa menghasilkan keputusan yang lebih tepat, objektif, dan berdampak. Mengapa data life cycle ini penting? Karena dalam bisnis, perusahaan tidak cukup hanya mengumpulkan data. Perusahaan harus tahu masalah apa yang ingin diselesaikan, bagaimana memastikan data itu bersih dan relevan, lalu bagaimana hasil analisis diterapkan menjadi tindakan nyata. Dengan kata lain, life cycle ini membantu organisasi bekerja lebih terarah, lebih akurat, dan lebih berdampak. Jadi, analitik bukan sekedar kegiatan teknis, tetapi bagian dari strategi bisnis. Dalam materi ini ada 6 tahapan utama. Pertama adalah discovery, yaitu memahami masalah bisnis, tujuan, kebutuhan data, dan pihak yang akan menggunakan hasil analisis. Tahapan kedua adalah data preparation, yaitu mengumpulkan, membersihkan, mentransformasi, dan mengintegrasikan data. Ketiga adalah model planning, yaitu menentukan metode, tools, atau algoritma yang tepat. Langkah keempat adalah model building, membangun dan menguji model analitik. Yang kelima adalah communication result, yaitu menyampaikan hasil analisis kepada stakeholder. Dan yang terakhir, yang keenam adalah operationalize, yaitu menerapkan hasil analisis dalam keputusan atau proses bisnis nyata. Kalau dijelaskan secara sederhana, proses ini dimulai dari pertanyaan, masalah bisnis apa yang ingin dipecahkan? Nah, kemudian data yang relevan dikumpulkan dan dibersihkan supaya layak dianalisis. Kemudian tim memilih metode yang sesuai dan membangun model analitik. Setelah model menghasilkan temuan, hasilnya tidak boleh berhenti sebagai laporan saja. Hasil tersebut harus dikomunikasikan dengan bahasa yang mudah dipahami, lalu diterapkan dalam aktivitas organisasi. Jadi, data analytics life cycle adalah jembatan antara data dan keputusan bisnis. Keberhasilan proyek analitik tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dari sisi bisnis, ada business user yang memahami kebutuhan organisasi, ada project sponsor yang memberi dukungan dan arah, kemudian ada project manager nih yang mengatur proyek, serta BI analyst yang menerjemahkan data menjadi laporan atau dashboard. Kemudian dari sisi teknis, ada database administrator yang menyiapkan database, kemudian data engineer yang mengelola aliran dan kualitas data, serta data scientist yang membangun model analitik. Dan kemudian proyek analitik yang baik selalu membutuhkan nih kolaborasi antara peran bisnis dan juga peran teknis. Sebagai contoh, dalam studi kasus toko digital, sebuah perusahaan e-commerce ingin meningkatkan konversi penjualan nih. Nah, dengan menggunakan 6 tahapan itu, yang pertama discovery, perusahaan mencari tahu faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Kemudian pada tahap kedua ada tahap data preparation. Mereka mengumpulkan data riwayat pembelian, aktivitas pengguna di website, data demografis, dan data kampanye pemasaran. Selanjutnya pada tahap ketiga, model planning dan model building tahapan keempat, tim menggunakan regresi logistik dan eksperimen A per B untuk menganalisis pengaruh harga, diskon, stok, dan juga ulasan serta aktivitas pengguna. Setelah hasil analisis dikomunikasikan dan diterapkan, perusahaan berhasil meningkatkan konversi pembelian sebesar 20% dalam 6 bulan pertama. Nah, ini menunjukkan bahwa analitik yang terstruktur dapat menghasilkan dampak bisnis yang nyata. Tentu dalam penerapannya ada beberapa tantangan. Yang pertama adalah kualitas data sendiri. Jika data itu tidak lengkap dan tidak akurat, maka model yang dihasilkan juga bisa salah. Tantangan kedua adalah kompleksitas dan skala data yang membutuhkan infrastruktur yang memadai. Kemudian tantangan berikutnya adalah keamanan data itu sendiri dan kemampuan nih pengguna bisnis dalam memahami hasil analisis. Nah, karena itu, pesan utama dari sesi ini adalah bahwa data analytics life cycle bukan sekedar proses teknis, tetapi proses bisnis strategis. Nilai analitik baru benar-benar muncul ketika insight diterapkan menjadi keputusan nyata dan terus dievaluasi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa data analytics life cycle membantu organisasi bergerak dari data mentah menuju keputusan yang lebih cepat, lebih objektif, dan lebih tepat sasaran.
Nah, melalui 6 tahapan tadi, discovery, data preparation, model planning, model building, communicate, result, dan operationalize, perusahaan dapat mengelola data secara sistematis sampai menghasilkan nilai bisnis. Jadi, pemahaman terhadap life cycle ini penting bagi perusahaan maupun kita sebagai mahasiswa manajemen. Karena analitik data saat ini menjadi salah satu dasar utama dalam pengambilan keputusan modern. Sekian, terima kasih.